Oke, selamat malam. Kali ini kita akan belajar cara scraping data yang ada di lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri ya. Di mana yang akan kita scrap adalah nama universitasnya, kemudian kita masuk ke dalam prodinya ya, prodinya apa aja. Kemudian kalau kita klik salah satu, misalnya di sini pendidikan dokter hewan, maka kita juga akan scraping tingkat kompetisinya di setiap prodi ya. Jadi kita akan scraping nama universitas, kemudian prodinya, kemudian tingkat kompetisinya di setiap prodi ya. Video ini adalah bagian yang kedua ya dari serial kupas tuntas data LTMPT. Oke, sebelum masuk ke bahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sebagai introduction, jadi LTPMT ini adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri ya, di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kalau kita lihat di situsnya di sini ya, di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya. Artinya datanya kredibel. Kemudian yang akan ini merupakan episode yang kedua. Yang pertama kita sudah scrap 1000 sekolah terbaik di Indonesia. Nanti kita akan analisa di bagian berikutnya. Sesi ini saya akan gunakan untuk scraping semua data yang ada di sini dulu. Kemudian kita akan analisa menjadi satu grafik dan menjadi data menjadi informasi ya. Kita akan olah dari data yang ada di sini, kemudian kita olah menjadi informasi yang berguna untuk masyarakat Indonesia ya. Kemudian data informasi itu akan menjadi knowledge ya, menjadi pengetahuan untuk kita ya. Seperti yang juga saya pernah jelaskan di video saya sebelumnya mengenai kupas tuntas data BANSM ya. Di situ saya ceritakan alur ceritanya dari data kita olah menjadi informasi, selanjutnya informasi akan menjadi knowledge untuk kita ya, yang kita akan gunakan untuk mengambil satu keputusan sehingga keputusan kita tepat berdasarkan data, tidak berdasarkan intuisi atau insting ya. Oke, kita masuk aja ke bagian di sini ya. Jadi di LTPMT ini kita kalau masuk ke tab UTBK SBNPT, kita lihat daftar PTN dan Poltek, maka kita akan menemukan daftar universitas negeri di seluruh Indonesia ya. Jumlahnya adalah 85 dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya setelah kita scraping data yang ada di universitas ini, kita bisa masuk, kita lihat prodinya ya. Misalnya kita masuk ke UI, kalau kita klik, nah di sini ada prodinya nih, Saintek dan Soshub ya. Yang Saintek itu ada macam-macam di sini, ada untuk kasus ini ada 32, beda universitas beda jumlahnya. Kemudian setelah itu kalau kita masuk misalnya pendidikan dokter, kita klik, maka kita akan mendapatkan satu data di mana tingkat kompetisinya di setiap prodi ya. Jadi misalnya ini pendidikan dokter untuk tahun 2016 yang minat itu ada 2940, kemudian yang diterima hanya 72. Artinya tingkat kompetisinya sangat tinggi ya. Ini karena semakin kecil ini maka tingkat kompetisi semakin tinggi, semakin susah untuk masuk ya. Kemudian nanti data ini kita akan analisa 5 tahun ke belakang, kita akan rata-ratakan ya. Tapi untuk saat ini kita akan scraping datanya dulu. Oke. Pertama kita akan buka data scraping kita yang terakhir, yang ini ya. Ini episode yang pertama, kita masuk ke episode yang kedua. Kita akan simpan sebagai LTMPT2 ya. Oke, selanjutnya kita simpan. Selanjutnya ini akan kita copy dulu ya, mungkin ini akan berguna, jadi kita nggak usah banyak
mikir, kita cukup modifikasi code yang sudah ada ya. Karena ini berkaitan dengan daftar universitas ya, jadi kita masukin namanya PTN aja ya, perguruan tinggi negeri ya singkatannya ya. Anda bisa masukkan nama ini terserah Anda, tapi supaya relevan saya akan menggunakan ini ya, namanya supaya relevan ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sini ya. Kalau kita klik di sini, kalau kita lihat di sini di kursor bawah itu ada tulisan HTTPS ya, bawah kiri ya, sysdata ptn ltmt.ac.id /ptn /sb/php tanda tanya PTN sama dengan 321 kode untuk universitasnya, kemudian dan prodinya ada 3211015, ini artinya prodi untuk universitas dengan kode 321 ya. Jenisnya 0 itu maksudnya untuk jenis saintek ya. Kalau di Sourcebook dia akan beda nih ya. Kalau kita lihat yang bawah ini jenisnya adalah 1, kalau tadi 0 ya. Perhatikan yang di bawah ini ya. Oke. Kita masuk dari link ini aja ya. Jadi kita copy link address aja, kita buka di sini. Ya, kita langsung, jadi kita tidak menggunakan karena ini hanya perantara ya, kita langsung ambil ke source datanya. Source datanya ada di sini ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau ini kita hapus, maka kita akan menemukan, oke, kalau ini kita begini ya. Ya, kalau kita hapus ya begini, ini kita akan temukan semua daftar sekolah universitas negeri yang ada di Indonesia ya. Rasanya satu-satu aja ya, mulai dari sini dulu ya. Kita akan mulai dari ini, kita akan scrap ya, kita copy aja ini datanya, kemudian dari ini yang terakhir kita copy aja HTTP nya, kita paste ya, kemudian kita kasih titik. Selanjutnya di sini kita akan hapus dulu, kita akan gunakan print respon body. Kita akan lihat dulu ya apa yang terjadi ya. Ya, ini adalah langkah awal untuk melihat isi dari datanya ya. Kalau ini nggak berhasil, maka kita harus menggunakan cara yang lain. Kita panggil yang terakhir LTMPT, namanya LPTN2, kita enter dan kita lihat apa yang terjadi. Oke. Ya, kalau dari sini sudah kelihatan bahwa ini terscrap ya. Artinya datanya ada ya, tinggal kita mainkan di selektornya ya. Oke. Ciri yang lain adalah ini ya, crawl kodenya 200 artinya berhasil ya. Oke. Sampai di sini oke, kita akan masuk ke ini ya, jadi kita akan coba scraping satu dulu ya. Kita tes di sini, copy selektor. Oke, lanjut, kita masuk selektornya di sini, kemudian kita kasih di sini nama sekolah juga boleh. Oke, nama gini aja ya, kita copy biar kita nggak banyak ngetik. Ini nama universitas ya, respon.css, lalu selektornya kita gunakan yang ini ya. Kita cut, kita pindahkan ke sini ya, kita ambil teksnya aja, kita paste, kita ambil teksnya aja begini ya. Ya, selanjutnya kita harus gunakan yield ya. Yield itu artinya return, yield
yang kita yield adalah ini, nama universitas ini. Jangan lupa indentation ya, indentation kalau di Python ini penting ya, kalau kita indentationnya salah hasilnya bisa salah. Oke, kita akan tes. Kalau ini berhasil maka dia akan muncul Universitas Shah Kuala ya. Kita lihat, kita bersihkan dulu ya, kita panggil lagi, kita lihat hasilnya. Oke, ini berhasil ya. Kalau kita berhasil akan keluar ini Universitas Shah Kuala. Oke, selanjutnya kita akan scraping ini kodenya ya, kodenya kita arahin dulu selektornya, lalu kita copy selektor, kemudian kita ini kita copy selektornya, kita ganti menjadi ini ya, kita kasih koma, kemudian ini kasih apa tadi ya, kode ya, kode universitas ya, kode universitas. Oke, sekaligus kita copy nomor di sini ya, nomor ya, ini nomor coba kita akan scraping, copy selektor, selanjutnya kita paste yang ada di sini ya, begini ya. Oke, ini adalah nomor. Oke, kalau ini berhasil maka dia akan keluar nomor, kodenya 111, nama universitasnya ya, tiga poin itu dulu ya, kita lihat ya, kita simpan lalu kita run lagi. Ya oke, sampai di titik ini berhasil ya, kita lihatin nomor 1, kode universitas 11, nama universitas Universitas Shah Kuala ya. Oke, sampai di sini berhasil. Kemudian kita juga copy URL-nya ini ya, kita lihat aja. Ini copy selektor, kita kasih nama URL universitas ya, URL universitas, kita kasih koma, kemudian selektornya kita ganti gini ya. Oke, kita simpan, kita running sekali lagi. Apa yang terjadi ya, ini ya, nomor, kode universitasnya, nama universitas, dan URL ya. Sampai di titik ini semua sudah berjalan sesuai dengan harapan. Oke, selanjutnya kita akan scraping semua yang ada di sini ya. Caranya adalah kita cari polanya dulu ya, kita cari polanya dulu. Yang pertama, untuk yang ini pasti polanya sama, yang ini Universitas Shah Kuala, kita copy selektornya, jadi kita lihat polanya 3 sekolah aja, 3 universitas. Yang pertama ini polanya, lalu yang kedua adalah ini ya, kita copy selektornya lalu kita paste, dan yang terakhir yang ini ya, copy selektor, kita paste. Oke, dari sini kita bisa lihat polanya ya, apa yang berubah. Ternyata yang berubah ada di sini nih, di TR-nya ini ya. Oke, dengan begitu kita bisa bikin looping ya. Kita copy aja ini ya, yang ini kita copy ya, kita kasih nama ya, kita kasih nama for universitas sama dengan css.respond. Yang kita ambil adalah ini ya, pola yang sama sampai di sini ya. Oke, kita copy, kita pindahkan ke sini. Lalu yang di sini yieldnya kita masukkan indentationnya ya, ini kita hapus, kita nggak gunakan lagi sampai di sini ya. Kemudian juga ini kita nggak pakai,
juga sama, kita nggak pakai. Ini nggak sama juga, kita nggak pakai. Selanjutnya untuk ininya kita ganti, terus ini kita ganti begini ya. Oke, selanjutnya kita akan running, tapi di sini kita akan ganti ya. Tadi yang ini kan polanya nih berubah. Kalau ini satu, ya kita modifikasi begini ya. Kita akan lihat ya, begini ya. Kita hapus, kita hapus, kita hapus, ini kita hapus. Oke, kita simpan, kita run dulu ya apa yang terjadi ya. Bersihkan dulu, kita run sekali lagi. Oke, apa yang terjadi kita lihat. Oke, rasanya berhasil ya. Kita lihat di ya nomor 1 ini, nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, sampai nomor 85 Universitas Papua ya, sampai nomor 85 Universitas Papua ya. Oke, sampai di sini rasanya udah oke ya, sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan kembangkan lagi. Jadi kalau misalnya kita klik di sini ya, misalnya kita klik di universitasnya, maka kita akan temukan prodinya ya, prodinya apa aja ya, prodinya apa aja. Jadi ini akan kita scrap ya prodinya ya, caranya. Oke, untuk scraping prodinya kita harus lihat yang ini ya, link domainnya ini ya. Kemudian di prodinya ini ada 2 tab ya. Tab pertama ini Saintek ya. Saintek itu rasanya sains dan teknologi. Kemudian Soshub itu rasanya sosial dan hukum rasanya ya. Nah, untuk Saintek kalau kita perhatikan ya, di tengah itu ada URL-nya. Ada tambahan tagar jenis 1. Kemudian kalau Soshub itu tagar jenis 2 ya. Kita akan scraping satu-satu dulu ya. Kita mulai dari sini dulu, Saintek dulu. Ya, kita balik ke sini dulu, ke coding kita terakhir. Kita akan lihat ini, kita marking dulu ya. Kita akan sasar domainnya ini dulu ya, domainnya harus sama dulu ya. Kita akan lihat caranya begini. Kita akan print respond.url. Kita akan lihat, coba kita running ya, kita bersihkan dulu. Oke, kita dapatkan URL-nya adalah ini ya, perhatikan ya, nih URL-nya. Ini URL-nya ya. Sementara kita membutuhkan yang namanya kodenya adalah ini ya. Jadi yang URL ini ditambah tanda tanya PTN sama dengan kode PTN-nya ya, kode PTN ya. Jadi kode PTN-nya tadi dapat dari sini ya. Kalau Anda lihat, nah ini kode PTN dapat dari sini ya. Oke. Sehingga kita bisa membuat begini. URL, kita kasih nama URL prodi ya, URL prodi lah ya. Anda bisa kasih nama terserah lah, pokoknya kita bikin sesuai dengan yang relevan ya. Kita tambah namanya kode ya, ditambah begini ya. Ditambah begini rasanya ya. Kita coba aja, nanti akan tahu mana yang salah ya. Kemudian kita tambah satu lagi kode
kode universitas yang ini ya. Kode universitas adalah ini, atau kita bikin di sini dulu aja deh. Kita tentukan dulu kode universitasnya. Ini kita nggak pakai lagi ya, kita bawa ke atas dulu deh ya. Kode universitas adalah ini, respon.css ya. Kita ambil yang ini kode universitasnya, copy selektor ya, respon.css sampai di sini. Ya rasanya gini ya, kita cek aja ya nanti mana yang salah ya, nanti akan ketahuan. Kita print yang namanya URL prodi ya, kita simpan, kita run, kita lihat apa yang salah, kita bersihkan dulu baru kita running. Oke ya, ada yang error ya. Ini rasanya. Oke, kita urai satu-satu ya, masalahnya ada di mana. Ya rasanya begini ya, kita perbaiki, rasanya begini ya. Oh masih ada koma, ini kita hapus, ini kita hilangkan, kita running lagi, kita lihat ya, kita simpan, kita bersihkan, kita run sekali lagi ya. Ini ya rasanya ya. Oke, ini masih ada yang salah ya. Yang kita harapkan adalah ya, yang kita harapkan kalau kita klik masuk ke sini, maka ini yang kita harapkan. Linknya adalah begini ya. Linknya adalah ini pt.php. Oh, kasih tanda seru. Oh, begini. Ya, ini salah. Maksudnya begini nih ya. Ya, rasanya begini yang benar ya. Kita run sekali lagi, kita lihat. Yang kita butuhkan ya, ini ya. Ini hasil scraping. Kita akan modifikasi sedikit ya. Ini tidak dibutuhkan, kita hapus dulu biar nggak bingung. Ini juga tidak kita butuhkan ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan request ya. Caranya begini, kita masuk ke sini, kita menggunakan request. Requestnya adalah request sama dengan scrappy dot request ya, request. Kita harus import dulu requestnya, import request ya, library-nya kita harus panggil dulu ya. Kemudian dari sini ya, kita akan panggil begini, URL-nya sama dengan URL prodi ya. Selanjutnya callback-nya sama dengan self dot parse prodi ya. Kita bisa menggunakan yang lain, tapi saya gunakan yang ini, yang kira-kira yang relevan. Kemudian kita menggunakan CB quart ya, callback quart ya. CB quartnya ini yang kita butuhkan adalah
Oke, rasanya ini dulu aja ya, kita lihat ya. Oke, ini kita copy nih, kita ganti namanya nih prodi, pas prodi ya. Oke, selanjutnya kita akan cek dulu ya apa yang terjadi. Ya, kayak begini dulu kita akan lihat ya. Dari sini kita panggil. Oke, gini aja, ini kita nggak pakai dulu ya, nanti belakangan aja ya. Kita gunakan URL prodi-nya, kita tes dulu satu yang ini ya, ini kita copy aja ya, kita pindahkan ke sini ya, kita tes dulu satu ya. Oh, ini belum dikasih yield ya, yield request, atau langsung aja ya, gini aja ya, begini juga bisa ya. Ya, rasanya begini ya. Kita coba dulu apa yang terjadi ya. Kita simpan, kita bersihkan, kita running. Ya, oke, rasanya kalau udah kayak gini, ini sudah terscraping dengan benar ya. Oke, selanjutnya kita akan mainkan di selektornya ya. Kita masuk ke sini, kita akan gunakan inspect, kemudian selektornya yang ini ya, kita ambil ini dulu, copy selektor, kita tes dulu satu ya. Kita menggunakan tadi apa ini ya, prodi ya, prodi ya, prodi sama dengan response.css dalam kurung selektornya apa ya, terus kita ambil, yang kita ambil adalah teksnya, lalu kita ekstrak ya, gini ya kurang lebih ya. Kita akan cek dulu hasilnya apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau ini benar yang sesuai yang diharapkan, maka ini nanti akan muncul, kalau kita print muncul ini ya, pendidikan dokter hewan ya. Kita lihat aja, kita bersihkan dulu CLS, kita panggil ulang ya. Oke, sampai di sini terscraping ya, sesuai dengan harapannya nih ya. Selanjutnya kita akan scraping ini juga, nomor kode ya, nomor Oke, selanjutnya kita running ya, kita simpan. Ya, ini udah masuk ya, rasanya udah oke ya. Oh, ini masih salah nih ya, ini masih terscrap terlalu panjang. Ya, ini karena jumlahnya banyak, kita pakai ini ya, extract first ya.
kita simpan ya, kita running. Ya, ini masih masalah ya. Oke, yang ini kita sempurnakan, kita gunakan yang pernah kita buat ya. Kita copy aja ini, kemudian kita paste di sini ya. Ya, kurang lebih begitu ya. Kita simpan, kita run ulang. Ya, ini sekarang rasanya udah oke ya. Cuman yang ini kita akan apa? Kita bikin ekstrak first saja ya. Gini ya. Ya. Kita copy semua aja supaya sama. Oke, kita simpan. Kita running lagi. Ya, oke. Semua udah oke rasanya ya. Selanjutnya oke, untuk satu bagian tadi kita sudah terscrap ya dari yang ini. Selanjutnya kita akan scrap semua yang ada di sini ya. Oke, caranya gini. Ini kita tandain dulu ya, karena nanti kita butuhkan. Jadi kita marking dulu. Selanjutnya ini tidak kita butuhkan, kita hapus. Lalu kita pakai ini sebelumnya ya, script sebelumnya ya. Ini fungsinya supaya kita tidak ngetik-ngetik ulang, kita hanya modifikasi aja. Ya, ini kita ganti prodi ya. Prodi dengan nama prodinya response.css ya. Sampai di sini kita copy gini ya. Selanjutnya yang kita butuhkan nomor ya, ini kita copy aja ya. Ini kita ganti dulu prodi semua. Kemudian yang pertama nomor ini yang kita pakai. Oh ya, sama, oke. Kode prodi. Kemudian kita gunakan untuk kode prodi yang ini ya. Kita pakai yang ini. Oke. Kemudian rasanya ini nama prodi ya, nama prodi. Ini juga kita ganti nama prodi di sini ya. Oke, untuk nama prodi kita pakai yang ini ya, yang ketiga. Oke, selanjutnya jenjang ya, jenjang kita pakai yang ini, yang keempat ya, jenjang ini jenjang. Selanjutnya kita copy daya tampung. Daya tampung yang kita pakai yang ini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah peminat ya, peminat 2020 yang kita pakai yang ini ya. Kita paste, kemudian ya ini kita pakai yang ini. Oke, selanjutnya yang pertama kita pakai yang ini.
kita periksa, kemudian ya kita cek aja ya. Kalau berhasil maka dia akan scraping semua yang ada di sini ya. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 40 ya. Kita simpan, kita running. Ya, rasanya semua data scrap ya. Kita periksa aja nomor 40 yang terakhir ya. 40 kodenya 401 belakangnya. Oke, ini kodenya belum masuk ya. Oke, nama prodinya teknik komputer, oke, sama. Kemudian jenjangnya S1 sama. Kemudian daya tampungnya 40 sama. Peminatnya ya 687, oke, sama ya. Sekarang masalahnya ada di sini ya, di kode prodi ya, kode prodi ini masih salah. Kode prodinya adalah ini ya, copy selektor ya. Kita lihat di sini kode prodi selektornya adalah ini ya. Jadi ini yang kita pakai. Oh ya, ini nggak pakai gini ya. Oke, rasanya begini ya. Kita cek sekali lagi. Kita simpan, kita running. Ya, oke, rasanya sampai sini oke ya. Semua data scraping ya. Tadi ini nggak ada, sekarang udah masuk ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu kita akan lihat kayak kalau misalnya kita klik pendidikan dokter hewan, dia akan muncul ini ya, jumlah peminatnya ini ya. Jadi kita hanya scrap yang jumlah peminatnya ini. Tujuannya apa? Tujuannya sih supaya kita bisa analisa untuk universitas tertentu. Dalam kasus ini universitas apa tadi, Syah Kuala. Kita bisa lihat masing-masing prodi itu prodi apa yang paling sulit untuk masuk dan prodi mana yang paling gampang ya. Jadi kita hanya scrap yang ini aja, yang ini kita nggak scrap, yang sana juga kita nggak scrap ya. Kita akan scrap ini aja. Oke, caranya adalah ya, pada waktu kita klik ya, misalnya dokter hewan ya, kalau kita klik ya, Anda perhatikan yang di bawah, sisi paling bawah itu ada tulisan sysdata ptn atau garis miring ptn garis bawah sb.php tanda seru tanda tanya PTN sama dengan 111, artinya PTN itu nama universitasnya. Dalam kasus ini Syah Kuala. Kemudian dan prodi sama dengan 1111014 ya, kode prodinya. Kemudian jenisnya 0. Jadi kita akan copy linknya ini dulu ya, kita akan scrap satu dulu ya. Kita klik aja sini ya. Pada waktu kita klik dia akan masuk ke bagian sini ya. Jadi kita akan masuk ke dalam sini. Ini kita sementara kita mark dulu ya, nanti kita akan pakai, jadi kita biarin dulu. Kemudian saya akan bikin nama URL apa namanya ya, peminat ya, URL peminat ya. Jadi saya akan gunakan URL peminat. Nilainya adalah ini ya. Jadi kita klik copy link ya, copy link address ya. Kita masukkan di sini ya. Ya, ini untuk tes dulu ya. Nanti kita akan gabung dari urutan 1 sampai urutan yang terakhir, yang ketiga ya. Oke, selanjutnya kita juga gunakan ini yield scrapy ini. Kita gunakan request ya, dimana requestnya URL ini URL peminat
Kemudian ini parsnya peminat prodi ya. Anda bisa gunakan nama yang lain, tapi supaya ini relevan dengan judulnya, kita akan menggunakan pars peminat prodi ya. Oke, kita copy aja di sini, kita nggak perlu banyak mengetik. Kemudian kita paste. Kita akan copy ini, kita ganti ini. Kemudian kita akan tes dulu ini ya, print respond dot body ya. Kita akan cek dulu dia akan keluar apa. Kita simpan, kita run ya. Oke, kalau udah keluar kayak gini artinya berhasil ya. Selanjutnya kita akan mainkan selektornya ya. Kita akan mulai dari ini ya, dari sini ya. Kita copy selektor, kita inspect dulu, kemudian kita akan ya ini akan kita copy ya. Ini kita copy, tunggu, ini yang kita copy ya, copy selektor ya. Ini adalah peminat 2016 ya. Jadi kita kasih nama, kita copy paste dulu ininya apa, selektornya ya. Ini kita copy aja dulu satu ya. Ini kita ganti namanya adalah peminat 2016 ya, 2016 ya. Peminat 2016 adalah respon. Ini kita gunakan yang ini ya. Sebenarnya kita nggak perlu semua juga, apa kita pakai ini juga boleh sih ya, nggak perlu semua kita copy ya. Ini aja yang kita masuk ke, coba kalau kita gunakan selektor ini dia akan lari kemana ya. Kita cek, Ctrl F, kita akan cek dia lari kemana. Oh, ke banyak tempat ya. Oke, berarti kalau gitu kita gunakan ini. Coba kita cek dia mengarah kemana ya. Dia mengarah pada satu titik ya, artinya kita cukup gunakan yang ini aja. Kita copy selektornya, kita paste, kemudian ini kita gunakan lagi ya. Oke, kita akan tes hasilnya seperti apa ya. Print peminat 2016, kita cek dulu. Kalau ini berhasil, maka dia akan keluar angka ini ya, 854 ya. Kita tes aja, kita simpan, kita run, kita bersihkan dulu. Oke, harusnya keluar 854 ya. Ya, ini dikatakan masih non ya, masih ada yang salah ya. Oke, kita akan coba lagi, jangan putus asa. Oke, rasanya kita gunakan ini ya, apa namanya, selektornya yang ini ya. Ya, kita tes aja, kita simpan, kita run ya. Ya, ini hasilnya ya. Jadi ini sudah mengarah pada data yang di sini ya. Selanjutnya untuk yang apa, 2007, 2008, 2009, 2020 nih sama dengan yang ada di sini ya. Jadi 2020 rasanya nggak usah kita scrap sampai dengan 2009 aja ya. Kita percepat aja ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita arahkan yang selektor berikutnya ya. Yang ini ya. Copy selektor. Ya, ini nomor 3 ya. Nomor 3
Ini bisa kita tebak nomor 4, ini nomor 5 ya. Kita periksa aja. Kita simpan, kita run lagi. Kita bersihkan dulu, kita run lagi. Ya. Oke, ini ya nilainya ya untuk 2016. Ini nilainya 2019, ini nilainya sama ya. 2006 ini, 2007 ini, 2008 ini, 2008 ya, 2009 ini ya, 2019 2020 ini sama dengan yang di sana ya, sama dengan yang di atas sini ya, yang di sini ya. Nanti kita akan aktifkan, sementara kita fokus di satu titik ini dulu ya. Oke, selanjutnya kita lihat daya tampungnya ya. Daya tampungnya kita scrap juga caranya ya. Ini ada dua yang kita ini ya, ada dua, kita ambil yang ekstrak first saja ya. Yang ini nanti kita menggunakan formula dalam Excel aja ya. Ini kita copy selektor ya, kemudian kita paste dulu di sinilah, nanti kita akan pakai ya. Kita pakai peminat, ini kita copy aja begini. Kalau tadi peminat berarti sekarang daya tampung ya, daya tampung gini ya, kita singkat ya, seperti yang ada di atas ini ya, daya tampung ya. Ini kita copy aja deh, daya tampung ini kita copy. Oke, daya tampung. Kemudian kita akan lihat di sini daya tampungnya itu adalah, kita coba aja yang ini ya. Kita cek aja dulu satu untuk meyakinkan hasilnya benar atau salah ya. Ya, yang ini kita nonaktifkan dulu karena tadi kita coba ini berhasil ya. Jadi kita fokus pada satu titik ini dulu ya. Kita copy aja. Ini juga kita nonaktifkan dulu. Kita nanti akan pakai. Oke, selanjutnya kita akan tes. Kalau ini berhasil harusnya masuk di angka 77 ini ya. Kita lihat aja, kita simpan, kita bersihkan, kita run lagi. Oke, keluarnya ini ya. Oke, berarti selektornya masih ada yang salah ya. Ya rasanya kita gunakan ini ya, selektor yang ini ya. Ya, kita lihat, kita gunakan selektor ini ya, kita gunakan selektor ini, kita simpan, kita running. Kalau benar hasilnya akan muncul 77 ya nilainya ini ya. Oke, kita balik lagi, kita simpan, kita running lagi ya. Oke, sampai di sini benar ya. Selanjutnya untuk yang lain ya, kita copy aja. Ya, selanjutnya adalah anak yang ketiga. Coba kita lihat. Oh iya, anak ketiga ya. Oke. Berarti ini kita copy aja. Polanya akan sama dengan yang ini ya. Ini yang pertama ya, ini kita ganti yang kedua gini ya. Kemudian ini ya begini ya, kita cek aja. 2017, 2018 kita copy, 2019 kita copy,
Ya, oke. Kalau dia berhasil, maka akan muncul 77, 88, 96, 96 ya, 91, kemudian 109 ya. Oke. Kita periksa aja, kita simpan, kita bersihkan dulu, kita run. Ya. Kita lihat 77, kemudian 88 ya, 77, 88, 96 dan 91. 96 dan 91. Oke. Selanjutnya untuk ini, presentasi ini atau tingkat kompetisinya ini, nanti kita menggunakan formula yang ada di Excel ya untuk melihat apa namanya tingkat kompetisinya ya. Semakin kecil ini maka semakin susah untuk masuk di prodi yang kita pilih ya. Kita akan cek aja 77 dibagi dengan 854 kali 100 ya. Ya. 9% ya, sama ya pembulatan ini ya, 906 ya. Oke, nanti kita gunakan Excel ya. Oke, sampai di titik ini sudah berhasil. Kemudian untuk scrap semua ini nanti kita akan aktifkan dari bagian 1 sampai bagian terakhir ya. Ya, oke, ada satu lagi yang tertinggal ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini contohnya ya, tahun 2020 ada peminatnya, kemudian ada daya tampungnya, kemudian tingkat kompetisinya dalam presentasi ketahuan ya. Sementara di sini hanya untuk peminat 2020, tapi tidak ada daya tampungnya ya. Untuk itu maka kita akan scrap yang ini ya. Jadi data yang kita pakai yang di sini, yang di mana tadi, yang di sini kita nggak scrap ya, yang ini ya, daya tampung 2020. Untuk yang di sini kita nggak scrap, kita gunakan yang ini. Sama sebenarnya sih, cuman bedanya di sini ada daya tampungnya ya. Kita tambahkan satu di sini, yaitu daya tampung 2020 ya. Rasanya dari polanya kita tahu ini akan jadi 6. Kemudian daya apa ini, peminatnya 2020, kita bisa tebak ini pasti yang ke-6 ya. Oke, kita buktikan aja. Kalau nanti dia jalan semua, berarti kita nonaktifkan dulu. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan tambahin satu lagi, peminat untuk 2020, daya dan daya tampung 2020 ya. Begini ya rasanya ya. Oke, kita simpan. Kalau ini benar ya, nanti dia akan keluar data yang ada di sini ya. Nih, dan data yang di sini ya. Kita lihat aja ya nanti ya. Kita balik ke sini, kita simpan, kita running lagi. Kita bersihkan dulu ya CLS, kita running lagi. Ya, kita lihat ya, ini peminatnya. Ya, ini angkanya sama, kemudian yang ini juga sama, kemudian yang ini juga sama, ini juga sama, 455 sama, kemudian untuk ini daya tampungnya 77 oke, kemudian 88 oke ya, kemudian 96 oke, 91 dan 109, 91 dan 109 oke. Sampai di sini berarti oke. Kita akan lanjutkan untuk scraping semua data ya. Oke, caranya ya, kita butuh URL ini ya, URL dinamis ini kita dapatkan dari yang ada di sini ya. Ya, mulai dari atas dulu deh ya. Ini butuh URL dinamis, didapat dari sini ya. Ini kita nggak pakai, kira-kira begini ya. Ini kita nggak pakai. Kemudian ini kita biarkan dulu aja ya.
Selanjutnya untuk di sini kita juga butuh URL dinamis ya. Kita harus copy. URL dinamisnya ini kita dapat dari ini ya, kode PTN ya. Kode PTN itu kita dapat dari sini ya. Jadi gini ya. Ya, kita akan coba dulu ya. Ya. Oke. Oke, rasanya begini ya. Kita coba lagi ya. Ya, ini masuk ya. Masuk nih. Oke, selanjutnya supaya ini dinamis, semua tersubscribe, berarti kita harus rubah di ya, di kode universitasnya nih kita harus bikin dinamis di sini ya. Ya, kita gunakan gini ya. Ya, kita akan lihat ya. Kita simpan dulu, kita tes. Kita akan coba dulu, kita pilah-pilah dulu ya masalahnya ya. Kita buat gini dulu, kita simpan, kita lihat URL-nya ada apa aja ya. Oke, URL-nya hanya satu ya, padahal kita butuh banyak URL-nya ya. Artinya di sini belum sempurna ya, di sininya belum sempurna nih. Oh, oke. Begini yang benar ya. Ya, rasanya begini yang benar, kita cek ya. Harusnya sekarang URL-nya lebih dari satu. Ya, oke. Ya, banyak nih ya URL-nya ya. Ya, oke, rasanya sampai sini benar. Selanjutnya kita kembalikan yang tadi. Sampai mana tadi? Sampai sini ya. Ya, kita kembalikan lagi, kita periksa lagi ya. Harusnya sekarang keluarnya banyak nih ya, kita lihat ya. Oke, mantap, ini sudah oke. Oke ya, di sini ada peminat ya, kemudian ya kita butuh, selain peminat kita butuh nama universitasnya ya.
Jadi kita akan menggunakan CB Quart ya. Kita akan gunakan ya, yang pertama kali kita pernah pakai yang ini ya. Kita akan manfaatkan lagi ya yang ini ya, nama universitas ini kita pakai ya. Ini fungsinya kenapa kita tidak hapus, karena nanti akan kita pakai ya. Jadi kita masukkan di sini ya. Oke, rasanya ini nggak dibutuhkan lagi, kita ya biarin dulu deh ya. Ini kita aktifkan dulu. Kita butuh namanya nomor kode universitas, ini udah ada. Kemudian ya, nomor, kita butuh nomor. Kemudian kita butuh kode universitas ya, ini kita pindahkan ke atas deh ya, nomor, kemudian kode universitas ini udah diwakilin, yang ini kita nggak pakai. Kemudian nama universitas ya, ini kita pakai. URL universitas rasanya tidak dibutuhkan ya, kita nggak pakai. Oke, ini aja ya. Nomor kode kita lihat di ini aja ya, kita pack aja ini ya. Nomor kode nama ya, nomor kode nama kita butuhkan. Nomor kode nama, nomor kode URL ini kita tidak butuhkan. Oke. Kemudian di CB Quart-nya ini kita butuh begini ya, kita kasih nomor, ini nomor, kemudian nama universitasnya kita butuhkan di sini, kita butuhkan di sini juga, kita butuhkan di sini juga. Oke, selanjutnya ya di CB Quart lagi, ini di sini juga kita butuhkan ya. Ini CB Quart-nya kita copy aja, kita pindahkan ke bawah sini ya. Gini ya rasanya ya. Ya, di CB Quart-nya ini kita butuh nomor ya, nama, kode universitas, kemudian ini udah mulai sulit ini di sini nih. Kode prodi. Oke, kita tes dulu aja satu-satu ya. Ya, di sini kita masukkan. Ini kita masukkan dulu. Kemudian di yield sini kita akan masukkan, kita kasih spasi dulu. Ya, pertama nomor, isinya adalah no. Kemudian apa? Setelah nomor apa? Kode ya. Kode universitas adalah ini. Kemudian terakhir nama universitas. Ya, kita copy. Ya, kita tes dulu aja ya hasilnya seperti apa ya. Oke, kita simpan, kita run tes. Ya, ada yang salah rasanya ya. URL prodi ya, URL prodi masalah nih.
URL Prodi ya, ini mulai sulit ini. Ya, ini rasanya begini ya. Oke, rasanya gini, kita akan coba dulu, kita running ya. Kita simpan, kita bersihkan, kita running lagi. Ya, ada error di URL Prodi is not defined ya, URL Prodi. Kita lihat URL Prodi ada di mana. Ctrl F, URL Prodi. Oke, di sini nih ya masalah ya. Dia harusnya bukan tunggu, namanya bukan URL Prodi, adalah ya oke. Kita masuk ke sini dulu ya. URL Prodi. Oke. URL Prodi ini didapat dari ini ditambah kode universitas ya. Rasanya begini ya. Begini plus kode universitas ya, kita lihat dulu ya. Ya oke, kita lihat, kita simpan, kita run. Yes ya, oke, mantap ya, ini mantap sekali, sudah semua udah dapat ini. Kita hapus aja, Ctrl C ya. Kita Ctrl C dulu, kita lihat apa yang masih kurang ya. Kita lihat pertama nomor ya, ini nomor ini masih ada salah nih ya, nomor. Oke, kita urai satu-satu ya. Yang paling atas nomor nomor 61, kode universitas, oh ini koma, ini kita nggak butuh koma ini ya. Oke, ini juga nggak koma nih ya. Oke ya, koma ini akan hilang ya. Selanjutnya ini oke, nama universitasnya ya, ini masih nama universitas masih salah tadi ya. Ini kita kasih koma ya. Oke, ini ada begini ya, ini artinya kalau kita ganti ekstrak post nanti dia akan hilang. Oke, selanjutnya prodi oke, kode prodi oke, nama prodi oke, jenjang S1, daya tampung oke, peminatnya ini peminatnya masih ada, peminat 2000 peminat ya, kita lihat ya. Oke, peminat 2000. Oh ya, ini ada dua ini ya. Jenjang S1 ya, jenjang S1, daya tampung oke, peminat 2000
2000 ini ya. Ini ada 2 nih ya. Ini harus kita hilangkan salah satu ini. Rasanya ini kita hapus nih ya. Gini ya. Oke, kita lihat lagi. Peminatnya ini oke, ini oke, ini oke, ini oke, ini oh ya, ini daya tampungnya nggak ada. Oh ya, ada, nggak ada ya. Oke, kita buktikan aja nih daya tampungnya kenapa ini strip ya. Untuk Universitas Mula Warman ya, Universitas Mula Warman, prodinya matematika ya. Universitas Mula Warman ya, kita cari aja Universitas Mula Warman ya, rasanya di Kalimantan itu ya. Kita lihat aja ya, Universitas Mula Warman. Ya ini ya. Terus jurusannya matematika tadi ya, matematika. Ya ini ya. Ya ini kan, nggak ada kan memang kan ya. Untuk di Mula Warman untuk jurusan matematika ya. Mana tadi matematika? Ya ini ya, jurusan matematika ya. Ini kalau kita lihat nih Universitas Mula Warman, kemudian daya tampung 2000 berapa nih, 2016 nggak ada ya, minus ya, nih minus. Kemudian peminatnya juga tidak ada nih ya, nih peminatnya ini kan nggak ada nih ya. Kita lihat ya, peminat juga minus ya, nih ya. Oke, selanjutnya yang lainnya rasanya sudah oke ya. Kita lihat daya tampung 16, ini 16, kemudian 15, 13 ya, 16, 15, selanjutnya 13, kemudian selanjutnya lagi 18 ya. Oke, rasanya sudah oke ya, sudah mantap ya. Kita cek sekali lagi, kita tadi udah perbaiki. Yang kita perbaiki komanya nih kita hilangkan, yang di sini ya, paling awal ya, paling awal itu ada di sini ya, ya di sini nih kita hilangkan. Kemudian ini juga, ini yang tanda apa, array, dalam bentuk array ini kita udah ganti extract first, jadi nanti keluarnya hanya ini ya. Oke, kita buktikan aja, kita simpan, kita running lagi ya, karena banyak kita push dulu aja, Ctrl C ya. Kita lihat lagi, ini contohnya ya. Oke, ini oke, universitasnya kodenya udah oke, nama universitas oke, ini oke, ini oke. Nah, ini ada, ini masih ada ini nih, sebenarnya nggak terlalu penting, tapi ini kita bisa hilangkan dengan pakai strip ya. Nama prodi ya, ini kita gunakan yang pernah kita pakai sebelumnya ya. Ini ya, kita pakai ini aja, kita copy ini untungnya kenapa kita nggak hapus ya, kita jadi marking supaya kita tidak perlu harus ngetik ulang ya. Untuk yang codingnya rada kurang ya, itu bisa tinggal kopas aja. Tadi apa masalahnya, nama prodi ya, ya ini kan ada spasi kan ya, kita ganti nama prodi jadi begini ya, sama aja, nanti dia akan hilang ya. Ini artinya dia akan diekstrak untuk array yang pertama ya, array yang pertama yang ke 0, kemudian dihilangkan white space-nya ya. Ini ada white space-nya nih di sini nih, ini ada white space-nya ya. Kita lihat aja, kita simpan. Selanjutnya kita cek yang lain juga ya. Ini oke, ini oke, ini oke ya, rasanya semua ada oke ya. Ya oke, kita simpan, kita running, kita cek. Kalau jalan kita push dulu, push Ctrl C ya, untuk ngecek ya. Kita lihat aja, ini nomornya, ini kode universitas ya, terus universitasnya, nama universitasnya, prodinya. Oke, rasanya sih sudah mantap nih ya. Selanjutnya kita akan simpan, simpan namanya sebagai apa ya, daftar PTN ya, atau daya tampung ya. Ya kita namain LTMPT2 aja ya, daripada bingung. Kita kasih nama LTMPT2 ya, ini maksudnya coding yang kedua ya.
CSV ya. Oke, kita running ya, nanti akan muncul di sini ya, nih ya, nanti kita akan periksa selanjutnya ya. Kalau udah gini artinya semua udah terscrap ya, udah cantik. Kalau udah begini nih, semua data kita udah scrap. Ya, oke, rasanya hanya butuh beberapa menit ya, nggak sampai 5 menit ya. Selanjutnya kita akan periksa. Ya, oke, kita periksa caranya dengan data. Ya, yang ini ya. Ya, kita akan periksa random, nanti kalau masih ada yang salah kita akan sempurnakan. Oke, akan kita periksa random. Pertama kita urutkan kode universitasnya dulu ya, kode universitasnya atau gini ya. Oke, kode universitasnya, kemudian ini ya, kita urutkan pertama kode universitasnya, kemudian kode untuk prodinya, kode prodi ya, ini kita ya, kemudian kita lihat lagi ya, rasanya cukup ya. Oke, kita akan periksa random ya. Kemudian kita periksa random, kita mulai dari ini deh ya, Universitas Syah Kuala ya, Universitas Syah Kuala untuk nomor prodi 26 itu informatika ya. Kalau kita klik informatika 26 ya. Oke, kita akan dapatkan ini ya, ya ini yang kita akan scrap nih ya. Oke, mulai dari ini dulu deh, sorry, tadi informa 26 ya, 26 ya, kemudian nomornya urut 26, ini untuk nomor prodinya 262 ya, 262 belakangnya, nama prodinya informatika, lalu jenjangnya S1 ya, kita lihat jenjang S1. Daya tampung untuk 2021 adalah ini, kemudian ini apa nih, peminat 2016 ya, peminat 2016 itu sini ya. Oke, ini 1767 ya, sama ya. Kemudian peminat 2017 1856, oke, sama. Selanjutnya ini sama, ini sama, ini sama ya. Oke, selanjutnya untuk daya tampungnya, daya tampung 2016 28, oke, kemudian 32, oke, 32 36 46 ya, 32 36 46 ya. Oke, semua data scrap ya. Oke, cantik ya, kita akan random lagi ya. Kita akan lihat totalnya ada berapa. Oh, totalnya ada 1697 row ya. Kita cek aja Papua ya, punya Papua ya, Papua ya, yang ini aja kita cek ya, Universitas Papua. Kita masuk sini, Universitas Papua tuh paling bawah ya tadi ya. Oke, masuk Universitas Papua, kemudian teknik informatika ya, yang ini ya, kita akan cek ya. Oke, nomor 7 ya, teknik ini 247 belakangnya ya, 247 sama, teknik informatika sama, jenjangnya S1, daya tampung 2021 20, oke, sama. Kalau kita klik ya, tingkat kompetisinya di sini ya, peminat di tahun 2016 ada 339, kemudian 236 ya, ini 236, kemudian 196 ya, 196, kemudian 42 ya, ini 42, kemudian 38 ya. Oke, sama persis. Kemudian untuk daya tampungnya mulai 24 ya, kemudian 12 ya, 12 10 12 12 ya, 12 10 12 12. Oke ya. Dengan demikian scrapnya sudah berhasil semua ya. Kita ada scrap semua.
Ya, oke. Ternyata setelah kita lihat masih ada yang kurang ya. Jadi tadi yang kita script adalah yang sains dan teknik ya, atau sains dan teknologi ya. Untuk soshub kita belum script ya. Kita lihat aja polanya. Kita lihat yang di bawah ini ya, atau begini ya. Kita lihat, kita inspect dulu yang ini ya. Kita copy selektornya, selanjutnya kita akan lihat di ya, let's say di sini dulu aja ya, kita tempatkan ya, bebas. Ini untuk selektor untuk science and teknologi ya, science and teknik ya. Kemudian kalau soshub kita lihat nih, kita lihat di sini selektornya, copy selektor ya, kita lihat ya. Ternyata perbedaannya hanya di ini ya, ini jenis 1 dan jenis 2 ya. Oke, dari sini kita bisa lihat, bisa bikin satu ya, ini kita nggak pakai dulu ya, kita bikin selektor begini ya. Kita bikin looping gini, for i in range ya, karena ini ada 2 ya selektornya. Tadi kita lihat ya, ada 1 dan 2, maka kita mulai dari 1 sampai 2 ya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam ya. Indentation itu penting sekali kalau di Python, masukkan ke dalam. Nah, yang ini kita ganti ya, ini kita copy dulu aja, siapa tahu nanti kalau ada salah kita nggak ya. Kita begini gini, lalu ini kita kasih ini ya. Ya, rasanya begini. Ya, rasanya begini ya. Kita lihat aja hasilnya. Nanti harusnya ada source dan hub ya, sosial dan hukum ya. Oke, kita lihat aja. Rasanya kita cuma butuh 1 script itu ya. Kita simpan, kita running lagi ya. Kita tiban aja yang sebelumnya ya. Kita tunggu, rasanya sih cantik ini ya. Oke, dan selesai ya, nggak sampai 5 menit ya. Selanjutnya kita akan periksa ya, ini rasanya ya. Oke, kita load. Selanjutnya kita akan sort ya. Pertama kode universitasnya ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kode prodi, yes ya. Ini untuk yang saintek. Kemudian yang untuk ya, 1 saintek ya. Kemudian untuk soshub mulai dari ekonomi pembangunan ya. Soshub mulai dari sini ya. Oke, ini ya. Kita akan random aja 1. Kita klik di sini ya. Untuk ekonomi pembangunan ya, kita lihat sini ya. Ekonomi pembangunan, kode prodinya 2017 ya, 2017 sama, jenjangnya S1 sama, kemudian daya tampungnya 77 sama. Selanjutnya untuk peminat 2016 ya, ini sama ya, 1098, kemudian 960, kemudian 885, kemudian ini, kemudian turun lagi ya. Oke, untuk daya tampungnya mulai dari 28, 32, 53, 32, 53, 80, 79, 80, 79. Oke, sampai di sini terscript semua dari data yang source hub maupun dari saintek ya.
Untuk yang Politeknik kita nggak scrap karena datanya belum ada ya. Jadi kalau kita mau lihat tingkat persaingannya di sini belum muncul semua ya, mungkin karena masih baru ya. Mungkin tahun depan kita akan scrap kalau ini udah ada angkanya ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih dan selamat malam.